Bersama Gus Baha ternyata beragama itu mudah dan tidak berat. Saya termasuk sangat telat mengenal Gus Baha. Hampir 3 tahun lalu, sekitar pertengahan 2019, teman saya Farid, dosen filsafat UGM, memperkenalkan ke saya nama ulama yang katanya masih belum tua. Tetapi ceramahnya atau pengajian-pengajiannya sangat keren dan riuh. Waktu itu saya iakan. Farid memberitahu hal itu karena jauh sebelumnya saya pernah tanya ke dia, siapa ulama yang sekarang kalau memberikan pengajian layak didengar. Sayangnya informasi dari sahabat saya itu saya abaikan. Bukan apa-apa, saya jarang buka YouTube atau sejenisnya untuk melihat berbagai ceramah atau pengajian. Hal itu terjadi karena saya agak cemas mendengar atau menghadiri pengajian. Karena kok kesannya beragama itu berat, merepotkan, dan serba salah. Saya hanya sekali-sekali membuka YouTube untuk melihat pengalaman film atau pertandingan olahraga yang saya sukai. Belakangan karena terpaksa banyak di rumah dan sedikit kurang kerjaan, akhirnya sekali-kali saya melihat atau mendengar pengajian Gus Baha secara online. Bahkan pernah beberapa malam saya memantau berbagai pengajiannya. Sungguh saya terpesona dengan Gus Baha. Kesan dari pengajian-pengajian beliau itu ternyata beragama, maksudnya Islam, itu tidak sulit. Dengan pengetahuannya yang luas, mendalam, dan hafal Al-Quran serta ribuan hadis, Gus Baha selalu mencari celah agar ilmu dan pengetahuan Islam itu mudah dipahami dan mudah dipraktikkan. Bukan saja mudah, tetapi bahkan menyenangkan. Gus Baha beberapa kali mengatakan yang namanya ulama itu, bahkan secara guyon ia mengatakan dirinya wali, selalu peragu dan tidak jelas. Alasannya, memang banyak hal bisa dijawab atas berbagai persoalan yang dihadapi manusia. Akan tetapi ujung-ujungnya Allah lah yang maha menentukan dan maha berkehendak. Tidak ada yang bisa memastikan takdir manusia selain Allah itu sendiri. Gus Baha selalu menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks. Bukan saja konteks lahir, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah konteks batin. Sesuatu yang tidak terlihat. Konteks selalu berbeda sehingga setiap persoalan harus dilihat konteks lahir dan batin tersebut. Dalam melihat konteks lahir dan batin tersebut, Gus Baha mencontohkan dengan berbagai kejadian historis berdasarkan kitab-kitab yang mantap dan kokoh. Beliau hafal semua dan tahu persis apa yang dikatakannya. Hafalan beliau itu membuat saya terpesona. Hal lain yang membuat saya lebih tertarik, Gus Baha menyampaikan risalahnya secara rileks, santai sambil guyon-guyon. Banyak ulama hebat, antara lain yang saya sukai seperti Habib Quraish Shihab. Sayangnya Pak Shihab sangat serius sehingga kadang saya tidak cukup terhibur. Akan tetapi alhamdulillah, saya termasuk pembaca buku-buku Pak Shihab. Gus Baha sebagai orang desa yang deso, guyon-guyonannya norak, egaliter, dan menyelekit, tetapi sekaligus menyenangkan karena selalu terkait dengan praktik hidup keseharian. Semua persoalan dijawab dengan cerdas, sederhana, sekaligus meyakinkan karena Gus Baha mengedepankan logika. Ilmu dan kebenaran itu selalu ada logikanya. Formulasi logikanya dengan mudah dipahami karena didukung dengan berbagai ayat-ayat dan dalil yang meyakinkan. Namun Gus Baha juga menekankan bahwa kita tidak perlu berlogika dengan apa yang Allah kehendaki atas kehidupan manusia dan alam semesta. Banyak orang merasa tahu dengan rencana-rencana Allah, apa yang dipikirkan Allah dan apa kehendaknya. Perasaan merasa tahu itu sungguh menyesatkan, apalagi tentang siapa yang akan masuk surga atau neraka. Dalam sebuah ceramahnya, Gus Baha mengingatkan janganlah kita membesar-besarkan neraka dengan segala azabnya. Neraka itu toh juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Allah saja yang dibesar-besarkan.
Tidak perlu neraka sebagai ciptaan Allah. Neraka itu sama sekali bukan sesuatu yang hebat. Pelajaran lain yang ingin saya teguhkan terutama tentang keikhlasan. Ikhlas menjadi manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjalankan makhluk beragama bukan karena berharap imbalan, tetapi ikhlas karena cinta kita kepada yang menciptakan dan menghidupkan kita. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua hal yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kita, Allah itu maha detail. Bersama Gus Baha, saya yang penuh dosa dengan sholat yang tidak jelas, merasa optimis lagi bahwa beragama itu ternyata tidak sulit dan berat. Paling tidak sekarang saya merasa lebih santai dengan tetap menjaga prasangka baik saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Gus Baha.